Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak, Ibu, sahabat surga, anak-anakku sahabat Al-Quran, alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul melaksanakan acara rutinitas sekolah ya, yaitu literasi Al-Quran sebanyak 4 lembar, dilanjutkan dengan kultum ya sebagai sebagai penjelas ya. Di kesempatan yang berbahagia ini Bapak ingin melanjutkan materi yang sempat terpotong ya pada saat itu. Nah, Bapak ingin membacakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim atau muttafaq alaih yang dibawakan dari Abi Hurairah. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, hakul muslimi alal muslimi, itu hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 ya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasalim alaih, apabila kamu bertemu beri salam. Ini sudah dibahas. Yang kedua adalah wa idza da'aka fajibhu, apabila kamu diundang datanglah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang belum, wa idza atosa fahamidallaha fasamitu, apabila kamu bersin maka seyogianya muslimin muslimat itu mengucapkan alhamdulillah. Nanti siswa yang ngobrol ada rekamannya, akan Bapak panggil ke Parianana. Sini ada CCTV-nya ya. Mohon maaf ya, karena kamu kurang menghargai. Nanti Bapak panggil nih, ada fotonya di sini. Nah, apabila bersin kita harus mengucapkan alhamdulillah. Bapak teringat itu punya guru namanya Pak Dr. Randas Didi ya, dari UPI, mengajar di pesantren Bapak di Garut ya. Dia tugas pokoknya adalah di SMP Negeri 3 Kabupaten Garut. Pernah mengatakan begini ya, guru IPA itu Pak Didi, apabila manusia tidak mengalami bersin, itu akan mengalami kegilaan. Jadi otaknya itu, urat sarafnya itu tegang. Makanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah menganjurkan kepada umatnya untuk mengucapkan alhamdulillah. Lamun anjeun teu jadi wae bersin ya, kata Bapak Didi guru IPA itu ya. Katanya diusahakan nyabok maneh. Jadi pipitnya dicabok we gitu. Termasuk lamun hese heulai cabok we. Sebab kalau tidak mengalami heulai gitu, menguap atau bersin, itu urat sarafnya tegang mendekati kepada ODGJ. Na'udzubillah ini. Nah, kita seorang muslim, apabila ada muslim mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, itu jawab oleh kamu. Apa jawabnya? Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya ya, karena telah memuji Allah. Dan bagi yang bersinnya harus menjawab yahdikumullahu wa yaslihu balakum. Artinya, ya Allah, mudah-mudahan mereka pun diberikan petunjuk dan kemaslahatan kepada dirinya. Itu ya, Islam itu sangat indah. Jadi tidak benar kalau Islam itu dianggap teroris ya. Terorisme ini nyata ya. Lihat di Timur Tengah siapa itu teroris. Ya. Nah, jadi Islam itu jangankan membunuh orang. Orang Islam mengucapkan bersin alhamdulillah sudah mesti dijawab yarhamukallah ya. Saling doa mendoakan. Tuh. Kemudian yang
Ketiga ya, keempat, waidas tansohaka pansohu. Apabila kamu diminta nasihat, nasihatilah. Nah Bapak ini terus terang saja, adakan literasi Al-Quran ini program sekolah diminta oleh TDIKS ya. Tadi isian literasi ya Al-Quran. Sebab kita di dalam ayat pertama juga Iqra sudah menganjurkan untuk melakukan literasi ya Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah, dan Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci yang satu-satunya yang banyak dibaca dan dihafal oleh umat manusia di dunia. Nah, Bapak melaksanakan literasi ini adalah menjawab pertanyaan dan permintaan dari pihak sekolah untuk mengisi literasi Al-Quran. Ya, tapi nanti kalau Bapak sudah purna bakti kan ada di TDT sendiri, ada Pak Tony, ada Pak Asep, ada Bu Lilis, Bu Mena, Bu Mariam, ya. Itu bisa nanti yang menjadi badalnya, atau Bu Tati ya, atau guru PAI yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak melaksanakan literasi Al-Quran di samping melaksanakan tugas dari negara ya, untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, juga melaksanakan kewajiban dari Allah. Ya, apabila kamu punya satu ayat, baliku ani walokan ayat. Apalagi Bapak alhamdulillah punya ratusan ya, ribuan ayat yang hafal. Itu wajib untuk mengamalkannya kepada anak-anakku sahabat Al-Quran. Kemudian wa idza marido paudhu, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu apabila ada yang sakit maka tengoklah ya. Terutama yang sakitnya sudah seperti melahirkan, atau misalkan sudah dioperasi, atau dia itu kecelakaan, sudah masuk ke rumah sakit ya, sudah diinfus. Nah ini harus segera untuk menengoknya. Sementara kalau kita sibuk mengajar, sibuk pekerjaan lain, penyakitnya masih ringan, masih kena tuang sambungnya, masih kena sama apa, kita kan ada medsos, kita doakan melalui medsos. Bagaimana doanya? Kepada orang yang sakit itu banyak ya doanya, diantaranya Allahumma robban nasi mudhibal basi asfi anta safi Allahumma la safiya ila anta la yughadiru sakoma. Itu diantaranya, banyak sekali itu. Kalau kamu sakit atau mamah nini bapak sakit, itu Rasulullah mengajarkan diruqyah oleh kamu, oleh anaknya, bapaknya kepada anaknya. Dicagap kita yang ganjil-ganjil, a'udzu bijatillah wa qudratihi min wajahin asobahu gusti nya anu karasa teh sakali, 2 kali ya, 3 kali, kalau bisa sifatnya ganjil itu contoh Nabi. Jangan coba-coba kamu datang ke tempat ruqyah yang tidak syar'i. Di sini ada sani sakit nih, sakit perut, di ruqyah ya. Aya di antara oknum itu ustad itu dicagapan dihanap teh disasar kaluhur ya. Diasupan ilmu naon itu teh, ilmu setannya, ilmu jin. Sehingga sani itu berteriak, tolong wah, kaca capang nggak ditukar itu tidak syar'i ya. Sebaiknya kalau kita menengok orang yang sakit itu hati-hati dalam bicara ya. Namun penyakitnya cuma riat biasa, aduh cenah, nah tuh buru-buru di sana ke rumah sakit. Matak gering oge nya, matak teu bisa ka mana oge teu boga duit, teu bisa ke rumah sakit. Tong dibeberatnya. Nabi Muhammad ngajarkeun kalau penyakitnya ringan, la ba'sa tahurun, insyaallah enggak apa-apa, esok lusa juga sehat ya. Tapi kalau operasi sesar atau operasi kecelakaan, itu perlu kita ngestopkeun ya. Doa sareng sacanakanana ya.
Nah, ini contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir nih, waida mata patbahu, apabila ada seorang muslim ada yang meninggal, kewajiban utama dan pertama itu adalah kita menengok, kemudian menawarkan jasa memandikan. Atas dibakan jasa, ayo mangga abdi siap. Setelah dimandikan apa? Dikapani, diboehan. Saparatos diboehan apa? Disolatan. Komo anu maot teh bapa jeung mama. Bapak beberapa kali pernah menengok orang tua siswa yang meninggal. Ada di antara siswa itu aing ngalacaina semangat jang ngamandian indung bapa nate. Tapi dina belbah nyolatan teu milu salat. Cek bapak teh, "Hei, sebagai anak ini ente milu nyolatan tadi, ente kenapa habis sibuk nyadiakeun cai? Nyolatan, ayeuna keneh teh sok sate acan ieu layona dicana ka kuburan. Salatan heula." Setelah disolatkan, kemudian diantarkan jenazahnya ke kubur atau ke kuburan ya. Benar tuh? Kalau kamu mengantarkan ke kuburan, kamu punya akhlak ya, yang diajarkan oleh guru ya, oleh seluruh guru ini. Akhlak ke kuburan teh begitu masuk, assalamualaikum ya akhlak, iya atau ya akhlak kubur. Sing salamet wahai penduduk kubur. Yang tong minta-minta ka kuburan teh. Begitu datang pangheulana ka kuburan mayit can datang, ngomong ka kuburan teh, "Mbah Jamrong, Mbah Gondrong, anu paratos pupus, abdi teh kelas 8, hayang naik, abdi teh taekeun, abdi teh tamatan kelas 9, hayang ka SMA negeri, SMK negeri, hayang ka madrasah aliyah negeri." Kakawua mah kudu disebutkeun nya. Abdi teh hoyong asup ka negeri, mudah-mudahan Mbah Jamrong, Mbah Gondrong netes maraot luluskeun abdi teu meunang sia. Kitu patu teh musyrik teh. Tadi begitu masuk ke kuburan itu sudah diawali assalamualaikum ya halal dia, ya halal kubur. Naon maneh bet bujung bet menta-menta ka kuburan. Tayeuna kerja mana kulana enak keur musim jarahnya. Hati-hati. Jararah kawetan, jararah ka kidul. Nya, cenapa abdi mah ngiringan Pak Ustad we, cenah abdi mah abdi mah piknik we tadabur. Tapi dina buktina loba. Anjeun itu anu dicerumuskeun ku ustadna. Ya, anjeun teu ngomong teu menta hayang keberkahan naik pangkat, hayang jadi PNS. Tapi ustad kamu, ya, oknumnya itu ngagebruskeun anjeun. Abdi teh cenah nyanak murang kali SMP SMA aya kana 1000 ka dieu teh hoyong berkah barudak teh hayang lalulus asup ka negeri geus kaluar ti negeri hayang jadi PNS hayang jadi P3K eta ka kuburan. Astagfirullahaladzim, ulah gitu ya. Nah, masuk ke kuburan itu kamu harus sopan etika. Ajaran Rasulullah SAW, sebelum mayit ini dikuburkan beres, kamu jangan dulu duduk. Sunatnya begitu. Ieu mah dariuk dina kuburan ulah. Saur Kangjeng Nabi dina hadis riwayat lain, lebih baik kita itu duduk di atas bara api ya yang sedang menyala daripada duduk di atas kuburan. Itu etika itu ya. Itu akhlak itu tata krama ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bisa memandikan, mengkapani, menyalatkan sampai mengantarkan jenazah ke kubur lillah karena Allah teu hayang buruh palawargi serena, maka pahalanya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah itu
kamu akan diberikan emas sebesar gunung Uhud. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, kemudian sepulangnya dari kuburan, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu kita disunatkan untuk mandi. Ya, mandi balik di kuburan deh, di pajaratan deh. Setelah itu kita doakan. Terlebih-lebih yang meninggalnya itu adalah ibu bapak kita. Allahumma filahu ya Allah. Gusti ampunilah dia, ibu bapakku yang meninggal. Warhamhu, sayangilah dia. Wafihi, maafkanlah dia kesalahannya. Ya. Wa akrim nujulahu, muliakanlah ya Allah kedatangannya. Wa wasi madholahu, dan luaskan kuburannya. Itu adalah ciri orang muslim yang sehat, orang yang muslim yang normal ya. Tapi lamun aku urang ngadon menta-menta ya, ngadon menta barokah, itu tidak sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulnya. Semoga literasi Al-Quran hari ini membaca 4 halaman ya, Allah mencatatnya ya sebagai amal yang soleh. Demikian pula kultum yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, bermanfaat bagi kamu, ilmu buat kamu dunia dan akhirat. Dan kita doakan orang yang waktu literasi dan kultum ini ngobrol, ya Allah berikanlah kesadaran mereka, kesuksesan mereka, sehingga mereka bisa jadi pengganti kami ya Allah. Jauhkanlah azab bagi mereka. Walaupun mereka itu adalah ada yang ngobrol, tapi ya Allah aku tidak tega kalau anakku ini tidak sukses. Sukseskan semua ya Allah. Ini anak-anak sahabat Al-Quran ini adalah merupakan generasiku, generasimu, generasi kita semua. Semoga kesuksesan menyandang diri kami. Demikian pula ibu bapaknya ya Allah, berikanlah rezeki yang sebanyak-banyaknya sehingga anaknya bisa sukses sampai masuk ke perguruan tinggi. Lebih dan kurang mohon maaf, kita akhiri saja literasi Al-Quran saat ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.